Nggak bantah berarti betul ya. Saya kan nggak bantah. Oke, nggak bantah teman-teman. Berarti yang ambil perpuluhan sesat gitu ya. Kau Enggak, nanti saya nggak digeruduk. bilang sesat ya. Tapi kan saya ngomong. RK, kau ya kalau nggak bantah, nanti ku bilang kayak gitu, kau iya kan? Bukan Muslim yang geruduk, Protestan yang geruduk kamu. Enggak. Sabar Ustaz. Iya tuh. Saya ambil air dulu. Minum dulu. Sesuai janji, saya mau kejar teman-teman. Ya, heran saya. Bahkan menyayangimu Ustaz. Asik. Ustaz udah punya pacar belum Ustaz? Wah, saya ini seperti Yesus RK. Belum punya pacar? Kan Yesus di sini berpoligami ya. Mau kita bahas Yesus menikah atau bagaimana nih? Enggak basi itu. Paling buku dari Orson Hyde itu. Ya kau tahu sendirilah. Kau ketika ditanya Bang RK, kata orang publik kan, aku lihat tuh VT-nya. Katanya Islam itu menunjukkan data-data Yesus menikah bla 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 bla, punya anak, itu data dari mana? Apa betul ada? Gereja Mormon yang disalahkan. Apa ya? Macam mana? Ini Yesus menikah ya, penelitian dari Kristen, bukan gereja Mormon. Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, kami Katolik itu punya standarnya. Kalau begini, kalau Pak Ustadz itu punya standar kayak tafsir dari Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Bagawi dan lain-lain. Kalau Katolik itu juga punya standarnya ini. Nah ini gak boleh keluar dari standar ini. Jadi kau Pak Ustadz mau menafsirkan dari kiri kanan manapun, saya nggak akan percaya. Orang Katolik nggak bakal percaya karena kami punya standar pengajaran. Gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita kupas ya malam ini ya. Aku itu heran loh, kenapa 2024 tahun berjalan ya, ketika Yesus diangkat kalian itu tidak ada yang sepakat gitu loh. Ini di tahun berapa ya Pak Ustadz ya? 2024 kan? Oh, Pak Ustadz pakai tahunnya Gregorian ya? Iya dong. Kan saya orang Indonesia. Kan saya orang Indonesia ya teman-teman. Alasan juga yang memakai kata Allah. Kan kayak itu gitu. Gregorian punya orang Katolik itu. Sampai sekarang penanggalan Gregorian itu dibawa sampai sekarang ini di Indonesia. Itu punya orang Katolik dan Pak Ustadz pakai punya orang Katolik itu. Emangnya Yesus udah tahu gitu ada tanggal Masehi di zaman Yesus? Karena itu tradisi suci. Tradisi sucinya orang Katolik. Dan sampai sekarang. Dan penanggalan itu pakai punya orang Katolik. Iya. Sampai sekarang tahun 2024 itu punya orang Katolik itu. Ngaku aja. Kalau dia Protestan, nggak ada itu Katolik. Tapi kalau dia Katolik, nggak ada itu Protestan. Kayak gitu kelakuannya. Beda-beda. Setiap denom beda-beda. Gini bro, ayo. Ini prinsip saya. Saya nggak akan menjatuhkan teman-teman saya yang Kristen. Karena saya akan lebih fokus dengan iman Katolik saya. Itu saya. Yakin. Prinsip saya gitu. Ya yakin. Ya sok gas. Kecuali kayak Mormon. Nah itu bidat-bidat itu perlu jangan. Vanes. Nah itu perlu itu. Loh. Gitu. Beda ya kan teman-teman. Orang lain pula disalahkan RK. Orang lain disalahin RK, kacau ya. Pakai kacamata dong Pak Ustadz. Kacamatanya mana? Biar kayak James. Ada. Kalau kacamata kan ketahuan laptop depan kau tuh. Nah, bisa kau buka data. Harus pakai laptop. Berani nggak gini? RK. Aku tantang kamu debat ya. Nih serius nih. Ini serius ya sama kamu ya. Aku tantang secara offline, tanpa buku, tanpa laptop, tapi harus dari Bible dan Quran. Tapi secara offline, uang keamanan aku yang sediakan. Ayo, berani nggak? Boleh. Ayo. Ustadz, saya ini sekolah S1
lanjut saya S2, kami diajarkan untuk diskusi akademis itu pakai dengan alat-alat seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Gitu. Karena saya bukan lulusan SMP, ya, saya bukan lulusan SMP yang tiba-tiba jadi pendeta begitu kan, tidak, lalu ngomong tanpa data. Karena saya sekolah, makanya saya gunakan alat-alat itu. Gitu. Baik, baik. Ku jawab ya. Baik. Karena aku sekolahnya es campur ya RK. Kayak gitu. Es campur itu harus menguasai tanpa laptop gitu. Kalau masih pakai laptop, pakai HP, wah itu masih di bawah es campur, S1, S2 itu. Kalau kayak gitu Pak Ustadz, kagak usah sekolah Pak, timnya langsung jadi pendeta Pak. Aduh, RK, kau pembukaan boleh ya? Aku mau tahu dulu konsep ketuhanan dalam Katolik itu kayak gimana gitu. Ya, oke. Baik. Oke, silakan. Aku mute dulu. Sabar Pak Ustadz, saya siapkan beberapa data. Saya dari tadi baku cerita-cerita dengan Pak Ustadz ini jadi. Oke, salve untuk kita semua teman-teman. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu, ya. Sebenarnya memang tidak ada rencana antara saya dengan Pak Ustadz ini. Tapi memang kemarin sempat ada perjanjian dengan saya, dengan Pak Ustadz, untuk berdiskusi tentang ketuhanan, ya, tentang kealahan seperti apa. Ya. Kita memulainya semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Kalau saya sudah berbicara dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti saya Tritunggal. Ya. Berbicara tentang Tritunggal, ya teman-teman, ya, itu kita berbicara tentang tiga hal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa dibedakan, ya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, kita melihat tentang Tritunggal ini di dalam Kejadian 1. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, berbicara tentang Tritunggal, Roh Allah melayang-layang. Lalu berfirmanlah Allah. Allah bukan cuma menggambarkan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tetapi Allah juga menggambarkan tentang Tritunggal itu bagaimana dia, seperti apa dia. Dan kita bisa lihat Tritunggal dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran. Dan Allah selalu menuntut firman itu sebagai perantara. Tidak ada perantara lain. Firman selalu perantara antara Allah dengan manusia. Ya. Dan kalau berbicara tentang Tritunggal, Allah memiliki firman-Nya. Ya. Allah tidak mungkin tidak memiliki firman-Nya. Allah tentu memiliki firman-Nya. Kalau Allah tidak punya firman, berarti itu bukan Allah. Atau mungkin Allah tidak punya firman, tetap dia itu adalah Allah. Kalau Allah tidak punya firman, apakah dia itu tetap dikatakan Allah? Nah, itu termasuk pertanyaan, Bu Ustaz. Kalau Allah tidak punya firman, apakah dia tetap Allah? Terus pertanyaan saya, apakah firman itu ciptaan? Atau firman itu adalah Allah? Nah, ini dasar-dasar nih. Firman itu ciptaan atau firman itu adalah Allah? Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah firman adalah ciptaan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Apakah firman adalah ciptaan? Karena kalau di kekristenan kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman Allah ya Allah. Firman Allah masa Yusuf Pei sih, kan enggak. Ya kan? Firman Allah ya adalah Allah. Ya. Jadi firman Allah adalah Allah. Jadi firman itu bukanlah ciptaan. Karena kita memahami di dalam Alkitab itu, ya, Alkitab itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya, karena di dalam Alkitab itu kita temukan yang namanya logos, remata, dan juga grafe. Nah, ini yang menjadi salah paham nih. Kadang mereka mengatakan firman itu perkataan. Firman dengan perkataan ini sama. Akhirnya apa? Teologinya menjadi berbeda. Teologinya menjadi amburadul. Teologinya menjadi kacau.
Karena apa? Mereka mengatakan firman dengan perkataan itu sama. Tetapi di Alkitab berbeda. Alkitab tidak bisa seperti itu. Ya. Makanya saya bilang pahami dengan baik. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah firman itu adalah ciptaan? Nah, itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya yang kedua untuk Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz bisa buka di dalam surah 3 ayat yang ke-45. Ya, surah 3 ayat yang ke-45. Ini pertanyaan kedua saya. Dalam surah yang ketiga ayat ke-45, di situ menggunakan kata kalimat. Ya. Ya. Kalimat di situ pertanyaan saya, dalam Kemenak dia mengatakan itu firman. Tanda kurung, buka kurung, tutup kurung, firman. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz. Firman itu kata kerja atau kata sifat? Itu pertanyaan saya. Firman itu ciptaan atau enggak? Kemudian pertanyaan saya yang kedua untuk Pak Ustadz. Firman itu secara gramatikal dalam surah Al-Imran, ya, surah 3 ayat yang ke-45, itu ada kata kalimat. Itu kata kerja atau kata sifat? Nah, pahami di sini, ya. Jawab pertanyaan saya, Ustadz, ya. Silakan. Langsung nanya dia, teman-teman. Gak sabaran dia, gak mau opening dulu, gak mau dia. Langsung menyambar ikannya, ya. Belum juga dikasih pancing langsung nyambar dia. Jangan marah lah, Ustadz. Takut digeruduk pula saya, Ustadz. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, baik di tempat RK atau di tempat saya di TikTok, ya, hampir 4.000 orang ini, terus juga di YouTube manapun, ya, yang menonton live streaming kali ini, ya, kita akan berdiskusi dengan RK karena memang kemarin itu saya jabanin, ya, apa yang RK kehendaki, membahas tema tentang masalah kosakata Allah. Nah, saya ajukan 2 temanya dengan RK, yaitu konsep ketuhanan, yang mana konsep ketuhanannya ini beda-beda setiap denom, ya, kayak gitu. Maka dari itu coba kita pertanyakan dengan RK, karena RK beda pula denomnya, kan kayak gitu, ya. Nah, jadi begini ya teman-teman, sebelum saya memaparkan tentang konsep ketuhanan di dalam agama Islamnya, kita berdoa dulu, ya. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-teman sekalian, ya, di dalam agama Islam itu konsep ketuhanan sudah sangat jelas dan sudah berulang kali saya sampaikan ke publik, ya. Jauhkan dulu, ya, pemikiran anda itu kalau berdiskusi dengan muslim bahwa Tuhannya sama dengan makhluk, ya. Karena hanya ada 2 di dalam Islam itu. Yang pertama Khalik, pencipta. Yang kedua yang diciptakan, makhluk. Ya, kayak gitu. Khalik, makhluk, pencipta, dan ciptaannya. Nah, bagaimana kita melihat konsep ketuhanan di dalam agama Islam? Jelas semua muslim merujuk ke surah yang sama, yaitu Quran surah Al-Ikhlas, yang berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, kan kayak gitu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Nah, kalau kita melihat juga di dalil yang lain, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia itu berbeda dengan segala sesuatu. Dan Tuhan semesta alam itu tidak dapat dilihat dengan mata. Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Ya, dia tidak dapat dicapai penglihatan dengan mata, ya. Jadi teman-teman semuanya, ada makhluk, ada Khalik. Nah, pencipta ini kita pahami dalam konsep tauhid, ya. Di dalam zat Allah, ya, semua ada asma, ada sifat, ya. Terus juga ada fa'ilnya. Nah, tentang berkaitan apa yang ditanyakan oleh RK tadi, apakah firman itu ciptaan? Jawabannya salah. Apakah firman itu pencipta? Jawabannya juga salah, ya. Firman itu adalah sifat dari Allah, ya, sifat dari zat Allah, bukan ciptaan, bukan pencipta.
Karena yang menciptakan itu adalah zat Allah, sumber dari makhluk. Makanya disebut Allahus Somad, ya, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi sifat zat itu banyak, RK. Dia maha berkalam, ya, dia maha berkalam, maha berbicara, kan kayak gitu, maha berkehendak, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia tinggal berkalam gitu, tinggal berkata, selesai. Jadi di situ aja kosakatanya kun, fi'il amar, kata perintah, fayakun, fi'il mudhari, ya. Kun itu kata perintah, jadi kata Allah, maka fayakun, fi'il mudhari, maka dia akan menjadi. Nah kayak gitu maksudnya kun fayakun, ya. Jadi teman-teman semuanya, itulah konsep ketuhanan di dalam agama Islam, ya. Allah tidak setara dengan apapun, apalagi sampai jadi manusia. Dan di dalam agama Islam menolak konsep 3 dalam 1, ya. Karena ada ayatnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi itu bukan konsep Tuhan semesta alam 3 dalam 1 itu. Nah maka dari itu kita akan pertanyakan konsep Trinitas ini dari mana? Kan seperti itu ya teman-teman. Nah saya sudah menjawab RK gitu ya, bahwa firman itu sifat dari Allah. Sekarang saya mau tanya dulu, kata RK tadi ya, katanya 3 dalam 1 itu ya, dia bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. RK, saya mau tanya nih, waduh, pertanyaannya habis waktu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kalau dia bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, Matius 3 nomor 16 sampai 17. 1 Bapa di sorga, 2 Roh Kudus di langit, 3 Yesus di Sungai Yordan. Itu gimana cara menyatukannya? Silakan. Silakan, gimana cara menyatukannya? Sabar, itu? Pak Ustadz. Sebelum saya jawab nih, tadi Pak Ustadz sudah jawab firman itu kata sifat atau kata kerja, Pak Ustadz? Firman, kalam. Kata sifat kah atau kata kerja, Pak Ustadz tadi jawab? Kalau kalam itu isim dia. Enggak, kata sifat atau kata kerja? Sebelum saya jawab nih. Sifat. Kata sifat, oke. Pencet. Nah, makanya saya bilang sekolah dulu, Ustadz. Jangan nggak sekolah baru bilang si firman itu kata sifat. Ini yang saya bilang, Pak Ustadz. Firman itu bukan kata sifat. Oh gitu. Makanya saya bilang, Pak Ustadz, kena dari saya. Dari tadi saya tanya, firman ini kata sifat atau kata kerja? Bukan kata sifat, bukan pula kata kerja. Makanya saya bilang apa? Sekolah gitu. dulu, Pak Ustadz, sehingga kita tahu gramatikalnya. Nah, Pak Ustadz perhatikan nih, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz perhatikan baik-baik ya. Saya mengambil data nih. Ini kita nggak akan selesai karena pemahaman Pak Ustadz tentang firman itu adalah kata sifat. Ya. Sementara Pak Ustadz perhatikan baik-baik nih, Pak Ustadz. Nih, ini saya buka nih dalam korpus Quran saja ya. Pak Ustadz perhatikan. Ini tentang kalimatin, bi kalimatin. Ini pertanyaan saya. Bi kalimatin, Ya, ini bi kalimatin ini bentuk noun. Kalama yaklamu. Pak Ustadz jangan ini mute. Ya, bentuk noun. Noun ini bukan kata sifat, Pak Ustadz. Noun ini bentuk kata benda. Ya, sehingga pemahaman Pak Ustadz tentang firman itu salah besar. Karena di dalam surah Al-Imran pun firman itu adalah bentuk benda, kata benda. Ya, ini kata benda nih Pak Ustadz, bukan kata sifat. Pak Ustadz sudah salah di awal. Jadi Pak Ustadz tidak akan memahami tentang firman itu seperti apa, karena pemahaman Pak Ustadz tentang firman itu adalah kata sifat. Salah itu. Makanya saya bilang apa? Pentingnya kami orang Kristen ini sebelum jadi pendeta, kami sekolah dulu secara gramatikal, kami sekolah. Sehingga kami tidak salah, karena secara verbal plenary, kata per kata. Ya, kami harus memahami secara grammarnya seperti apa. Nah ini kita bicara tentang grammar. Firman saja dalam korpus Quran itu bukan kata sifat, kata benda bentuk noun.
Sehingga salah Pak Ustadz memahami tentang Tritunggal. Ya. Gitu. Salah, ya. Kemudian Pak Ustadz berbicara tentang Katolik. Katolik itu bukan denom. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Gereja Katolik itu bukan denom. Ya, saya tegaskan. Kemudian poin berikutnya, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Pak Ustadz mengatakan laisa kamislihi syai'un. Ya, laisa kamislihi syai'un. Ya. Pertanyaan saya adalah dari laisa kamislihi syai'un ini yang menjadi pertanyaan saya, jangan lagi di WA sama dengan Nandar atau gimana. Jadi laisa kamislihi syai'un ini Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, Allah yang tidak serupa dengan makhluk ini, apakah sifatnya tidak sama? Apakah fisik tidak sama? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang pertama, Pak Ustadz gagal menjawabnya. Firman itu bukan kata sifat, tapi kata benda. Pertanyaan saya yang kedua, firman ini, Allah tidak serupa dengan makhluk ini, tidak sama dalam rupa sifat, atau tidak sama dalam rupa fisik, bentuk. Karena saya pun bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, sekarang berbicara tentang Tritunggal. Ya. Ketika berbicara tentang Tritunggal, ada Roh Kudus, ya, kemudian ada suara berseru-seru, lalu ada Yesus. Di situ di mana banyak orang menyaksikan karena Yesus ingin dibaptis di Sungai Yordan saat itu, dan ada suara yang berseru-seru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Di situ berbicara Allah ingin menggambarkan tentang kebagaimanaan Dia. Sama seperti Allah menggambarkan dirinya di dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, roh Allah. Nah, di situ Roh Kudus itu dilambangkan, bukan Roh Kudus itu adalah merpati. Roh Kudus itu bukan merpati. Roh Kudus itu lambang, simbol. Dan adakah di dalam Taurat simbol dari merpati? Simbol dari ketulusan dalam Yahudi. Merpati itu simbol dari ketulusan. Nah, berbicara tentang itu, berbicara tentang bagaimana Allah, seperti apa Allah itu, yaitu Bapa, firman-Nya yang berinkarnasi, menjadi manusia, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus bertanggung, melainkan mengosongkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia. Dan taat sampai mati. Manusia Yesus taat sampai mati. Dan ada Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya saya tanya firman ciptaan atau enggak? Tolong jawab pertanyaan saya. Oke. Pencet. Nah, inilah kata RK yang membagongkan gitu ya. Dia memaksakan firman itu supaya jadi manusia, akhirnya disebut kata benda, kan kayak gitu. Tapi dalam bahasa dia kan kayak gitu. Ya memang kalau dari pengertian ya, Allah berfirman. Firman itu adalah perkataan. Perkataan itu dia akan menjadi. Artinya dia kata kerja, bukan kata sifat, bukan kata benda. Nah, kan kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kontroversi tentang masalah firman dalam bahasa apa? Kita sepakati dulu, apakah dalam bahasa Arab ya atau di dalam bahasa Indonesia gitu. Coba kamu kalau merujuk ke kalam ya, kalam itu isim. Ngerti kau isim? Kataku kata benda, kalaunya kalam kata benda, oke, aku sepakat gitu. Kata benda itu apa? Sebuah isim. Kan kayak gitu. Kalaunya dikatakan bahwa firman itu adalah kata benda, isim, maka RK. Kalaunya kata benda, kalaunya dia kata kerja, maka aku juga tidak sepakat gitu loh. Tidak sepakat. Karena apa? Fi'il itu pasti ada tasrifnya di dalam bahasa Arab. Jadi kau mau yang mana dulu? Coba kalau kau bawa kosakata firman sama aku ya, kita sepakati dulu bahasnya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa yang kau mau gitu. Kamu bawa kalam atau bawa firman gitu.
Kamu Saya membawakan bawa Quran surah Ali Imran ayat 45 kan? Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin, kan kayak gitu. Bikalimatin min husmuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Kalau kau mau bahas kalam ya, kosa kata kalam di dalam Al-Quran, ku bilang betul kata benda gitu ya. Dengan kalam itu perkataan, kagak ada kosakata firman di dalam Al-Quran, gak ada. Kau mau paksa gitu, nggak ada kosakata firman di dalam Al-Quran, tetapi hanya ada kosakata kalam. Kalam itu adalah tunggal gitu, isim tunggal dia. Terus kayak gimana jamaknya? Kalimat. Artinya ya RK, kalau kau mau bahas kosakata firman melalui bahasa Arab, oke, kusepakati gitu. Kusepakati ya, tapi kau perlu tahu di Al-Qur'anku nggak ada kosakata firman, nggak ada. Carikan satu saja kosakata firman di Al-Qur'anku. Ayo. Kalau kau bisa, nggak bakalan kau ketemu gitu ya, nggak bakalan. Makanya kau mau ambil definisi kamu atau definisi Al-Qur'anku yang mau kau bahas itu. Jadi jangan bikin orang bingung. Ya, kosakata kalam dalam bahasa Arab atau kosakata firman dalam bahasa Persia atau bahasa Indonesia. Kau tanya aku aja nggak jelas, lalu kau bilang salah. Firman kosakata apa? Aku bilang kata sifat. Asalnya aku bilang kalam itu adalah kosakata isim, benda. Ayo, udah beda, penangkapanku udah beda gitu ya. Berkaitan tentang penjelasan kamu ya, penjelasan kamu tentang masalah Bapa di sorga, terus juga Roh Kudus di langit, Yesus itu di Sungai Yordan. Aku mau tanya ya, kata kamu Tritunggal itu dia dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Aku mau tanya, lalu gimana cara menyatukannya? Coba kau jelaskan samaku. Kalau Tritunggal itu dapat dibedakan, Yesus, Roh Kudus, Bapa di sorga, dia tidak dapat dipisahkan. Lalu gimana cara menyatukannya? Coba, ayo. Aku mau tanya itu. Jangan muter-muter lah, aku nggak ngerti apa yang kamu jelaskan. Aku minta itu bagaimana cara menyatukan yang kamu sebutkan tadi, bukan beretorika kesana kemari gitu ya. Jangan retorika, oh Yesus dengan Bapa satu hakikat kayak gimana? Kau tahu hakikat gitu? Kalau itu satu hakikat, bagaimana menyatukan hakikatnya? Udah, itu yang kutanya. Lebih dalam lagi kutanya tuh ya, silakan gimana cara menyatukannya ya. Mantap Ustaz, mantap. Oke ya. Jangan tunduk Ustaz, jangan tersipu. Oh, aku lagi ambil data. Lagi dari Juma ya. Bukan dari Juma ini ya. Dari Al-Qur'anku. Oke. Jadi Pak Ustadz tadi terheran-heran, masih ngotot bahwa firman itu bukan kata apa? Kata benda. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz ngerti nggak kata benda itu apa? Jangan sampai Pak Ustadz pikir kata benda itu hanya merujuk pada kata benda meja, tidak bisa merujuk pada manusia, tidak merujuk pada subjek tertentu. Jangan sampai Pak Ustadz minim tuh masalah kata benda tuh. Nah, bentuk noun itu ada bentuk noun apa? Kalau saya tanya tentang ini lagi, Pak Ustadz bingung lagi. Pak Ustadz saja bilang firman itu bukan kata benda. Pak Ustadz bilang firman itu kata sifat. Nah, sekarang Pak Ustadz ngeles tuh. Pak Ustadz bilang apa? Tidak ada tuh dalam firman, dalam Quran saya ada ditemukan firman katanya. Pak Ustadz, saya buka di ringkas Kemenak nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bilang firman itu bukan kata benda, tidak ada di dalam Quran, tidak ada kata firman. Al-Imran ya 45. Pak Ustadz bilang nggak ada kan? Kena lagi nih Pak Ustadz di sini. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kalimat. Di sini Kemenak kasih apa nih? Tanda kurung, buka kurung, tanda kurung.
firman. Katanya nggak ada. Lah ini berarti kau protes di Kemenak dong, jangan protes di RK. Nggak ada, ini Kemenak yang kau bilang kagak ada. Lah ini Kemenak bilang ada. Gimana? Gimana sih Pak Ustadz? Kemudian Pak Ustadz, ini di dalam Yohanes ya, di dalam interlinear ya. Pak Ustadz perhatikan, logos ini adalah bentuk noun. Ini logos ini bentuk noun. Nih, bentuk noun. Ya. Tadi juga gak saya buka sumbernya, itu bukan sumber dari ini. Pak Ustadz perhatikan, ini sumber dari Islam sendiri. Bi kalimatin. Pak Ustadz perhatikan, bi kalimatin. Ini merah kan. Bi ini bentuk apa? Preposition. B ini preposition. Kalimatin ini bentuk apa? Bentuk noun. Mana? Nih. Ustadz perhatikan ini, jangan tanya lagi sampai kagak paham grammar lagi nih. Preposition. Preposition itu apa? Biar ngerti, berawalan. Preposition itu berawalan. Nah ini noun. Noun ini kata benda. Ini dari Al-Quran sendiri. Dalam gramarnya. Bagaimana mungkin Pak Ustadz mengatakan bertentangan dengan Qurannya? Pak Ustadz, di mana-mana kajian ilmu seluruh dunia, firman itu termasuk kata benda, kagak ada kata-kata sifat. Kajian grammar atau kajian bahasa di mana-mana, firman itu kata benda, kagak ada kata sifat. Makanya dalam korpus aja Quran itu mengatakan kata benda, bukan kata sifat. Kok masih ngotot firman itu kata sifat sih? Kagak nyambung kita di sini Pak Ustadz. Nah, kemudian Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya saya tanya tadi, kalau sifatnya firman itu bukan kata sifat, gak bisa nyambung. Karena Tritunggal firman logos dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bentuk noun. Kalau Pak Ustadz ngotot bahwa firman itu bentuk kata sifat adjektif, ya kagak nyambung Ustadz. Yang Pak Ustadz pikir itu akan berbeda, akan menjadi doktrin yang berbeda karena Pak Ustadz mengambangkan firman itu kata sifat. Gak bakal nyambung. Pak Ustadz kagak bisa mengerti tentang firman, tentang Tritunggal. Karena apa? Pandangan Pak Ustadz tentang firman itu adalah kata sifat. Kecuali sepakat tuh firman itu adalah kata benda. Selesai. Pak Ustadz aja udah salah di awal. Ya, kemudian pertanyaan saya nggak dijawab lagi nih Ustadz. Ya. Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa secara fisik, tidak serupa secara sifat, atau apa? Ini pertanyaan saya dari tadi nggak disinggung. Nah, saya jawab nih. Berbicara tentang Tritunggal, 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu firman yang menyatakannya, yang inkarnate. Inkarnate itu apa? Nah, ini kita bahas grammar nih. Jangan sampai Pak Ustadz terjebak lagi. Inkarnate, masuk ya, ke dalam dunia. Menjadi manusia. Sehingga kita bisa tahu. Oh, Allah ini seperti ini. Allah ini seperti ini. Oh, Yesus itu seperti ini. Karena apa? Firman menyatakan dirinya menjadi manusia. Ya, tak terpisahkan. Karena firman bukan ciptaan. Kalau firman itu ciptaan, bagaimana Allah mengatakan, jadilah firmanku. Apakah sebelumnya dia tidak punya firman? Sehingga dia bilang, jadilah firmanku. Kan kagak. Ngerti nggak? Gitu. Silakan Pak Ustadz. Apa dong? Alhamdulillah, syukran jazakallah ya. Bentar, belum ada waktu. Oh, belum ada. Nah, inilah teman-teman ya, RK ini perlu sekolah lagi rupanya. Dia bawa Al-Quran kita kosakata kalam, udah dijawab itu adalah sebuah kata benda. Lalu kalau kau maksud firman, yang ku maksud firman, yang ku maksud kata sifat, itu sifatnya bekerja yang menjadikan. Itu kosakata yang berbeda lagi RK. Makanya ku bilang kata sifat ya. Kau bisa bedain ini enggak? Nih bisa. Kau kan bawa yang ini ya. Nih ya. Nih. RK, kau kan bawa Kemenak. Sejak kapan Kemenak itu Al-Quran RK? Kapan Kemenak itu jadi Quran? Kapan gitu? Astagfirullah RK bikin ketawa aja.
Sejak kapan Kemenak jadi ini loh teman-teman, jadi Al-Qur'an? Ya, di sini ada tafsirnya, tafsir Kemenak pun ada. Ya, aku tahu ya, di sini kalimat yang datang. Kalimat kan, kalimat ini kata benda. Betul kata kamu, di sini kata benda. Ya, betul ya. Kalau Al-Qur'an kami itu berbahasa Arab ya. Ini kosakatanya bikalimatin minhu ya. Ini kata benda betul RK yang kamu maksud. Terus kalau nyaku tulis kayak gini, nih, ya, bentar ya teman-teman, saya bikin dulu. Ini perkataan juga nih, kata. Ini apakah kata benda? Bukan. Udah dibilang bukan. Qawala yaqulu qul. Ya, ini fi'il, kata kerja. Ya, kata kerja. Sifatnya menjadikan. Makanya aku bilang kata sifat. Kau mau ambil yang mana? Karena dalam bahasa Arab itu ada kalam, ya. Ada kalam. Iya teman-teman, ada kalam. Ada juga qul ya atau qola. Kau mau yang mana? Bingung. Bingung gitu. Bingung atau kayak gimana? Coba kalau kita buka surah Yasin ya teman-teman, apakah bahasanya kalam? Ya, apakah bahasanya kalam kata Allah ya? Quran surah Yasin ya ayat 82. Saya ketik dulu ya RK ya. Yasin 82 ya. Nih. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku qawala, bukan angkalamu, bukan. Ya, beda. Ini juga perkataan yang menjadi, bahasanya kul, bukan kalam, bukan. Ya, ayyaqula lahu kun fayakun, bahasanya pakai apa? Qawala yaqulu qul. Ya, bukan kalam. Kalau ini kata kerja RK ya. Kau pahami ini kata kerja ya. Dia sifatnya menjadikan, kun fayakun ya. Kalau yang kau bawa ya teman-teman ya, kalau yang dibawa RK tadi Ali Imran 45 yang saya bukakan tadi ya, nih ya, Ali Imran 45 tadi nih, ini bukan kul ya. Kau bisa bedain kata enggak gitu? Kau bilang aku salah tapi kau mencret sendiri masalahnya. Nih, ini kalimat bukan kul. Ini sudah jamak gitu loh. Beberapa perkataan dengan banyak perkataan di kalimat, bahasa aslinya apa? Kalam. Dia kata benda gitu. Kalau ini kata kerja, yang menjadikan ini, bukan yang ini. Kocak. Makanya kau mau bahas firman itu memakai bahasa apa gitu ya? Bahasa apa? Soalnya tidak ada di Al-Qur'anku kosakata firman satupun. Sekarang aku kasih tantangan sama kamu. Di dalam teks Al-Qur'an aku carikan satu kosakata firman. Jika ada detik ini juga ku transfer 5 juta di lab ini. Silakan. Syukran.